Sesosok perempuan dengan rambut coklat dan mata hitam senyum kepadaku dan sedang mengelusku. Ya, kita balik lagi ya di sesi kali ini. Jadi setiap sesi kita akan ada 3 episode dengan set yang sama gitu ya, dengan seragam yang sama. Jadi tetap kita ucapkan selamat datang yang mungkin baru menonton di edisi kali ini. Sudah ada 2 cerita yang tadi kita bacakan di episode sebelumnya. Yang pertama tentang toko di Kemang, dan kedua adalah Gunung Kuncung di Tulung Agung. Nah, sebelum masuk ke cerita yang ketiga di sesi kali ini, kita juga mau ngingetin buat teman Kliwon yang pengen maraton, silahkan banget. Karena PMK itu di YouTube dari 2020 ya. Iya. Kita udah 3 tahunan ini dan banyak banget konten. Kalau teman-teman scroll ke bawah, itu dari kita yang undang orang kayak Gilang Dirga, Kristo, Gusti Gina dan lain-lain. Sampai yang formatnya kayak gini juga udah banyak banget. Silakan kalau mau maraton ke video-video sebelumnya ya. Yes. Gitu. Dan malam hari ini kita mau bacain satu cerita yang dari judulnya itu dari area Cirebon. Oke, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bro Bimo dan Bro Danu. Siap bro. Kenalin, aku Sofwan. Sofwan siapa nih? Pendengar PMK yang mulai ngikutin tahun 2022. Unik nih namanya nih. Sofwan banyak tahu. Sofyan. Sofwan. Oh Sofwan. Banyak tahu. Terus aku mau share pengalaman aku karena denger PMK di YouTube yang bahas tentang noni Belanda dan bikin ulah di hotel daerah Cirebon. Aku keinget zaman aku masih kerja di lapangan migas yang punya BUMN dan aku sempat ditugasin di sana. Waktu itu tahun 2019. Aku dinas selama 4 hari di Cirebon karena ditugaskan buat hadir ke kantor regional untuk rencana pengeboran sumur-sumur baru di sana. Kebetulan ditempatin di hotel yang berbintang 4 dan lokasinya itu antara stasiun sama kantor regional di wilayah Klayan. Aku sampai di kota Cirebon dengan kereta Senin pagi dan langsung bergegas ke kantor regional buat langsung kerja dulu. Hingga sorenya aku pulang ke hotel yang sudah dipesan oleh kantor. Sesampai aku di kamar yang terdapat satu queen bed dengan meja kerja serta TV, aku memutuskan buat nyalain TV dan memutar salah satu TV nasional untuk nemenin malamku sambil nyicil kerjaan. Gak terasa jam udah mulai menunjukkan pukul 7.30 malam dan perutku mulai lapar. Aku memutuskan untuk cari makan di sekitar hotel dan selesai makan aku balik ke hotel sekitar jam 8:30. Di saat aku sampai di hotel dan sedang buka pintu kamar, dengan sangat singkat, aku seperti melihat ada perempuan yang berbaju kuning diri di atas meja kerja, terus ngilang. Aku kondisi saat itu memang udah ngantuk dan nganggep mungkin udah kecapean, jadi agak berhalusinasi kayak gitu. Saat itu pundak rasanya berat, sehingga aku memutuskan untuk tidur aja. Dan syukurnya aku bangun gak ada gangguan apapun. Pada hari kedua, aku balik kerja di kantor regional hingga sore lalu kembali ke hotel. Saat aku kembali ke hotel dan mandi, di saat mandi aku sempat mendengar seperti ada orang yang masuk ke kamar. Dengan kondisi masih belum selesai mandi, aku langsung ngecek ke kamar dan gak ada siapa-siapa. Lalu aku melanjutkan mandiku hingga aku selesai mandi. Saat sedang pakai baju, tiba-tiba aja TV nyala. Agak heran dan ngerasa udah gak masuk akal, aku biarin aja. Toh juga bisa ngeramein suasana kamar yang sepi. Selesai pakaian, aku memilih untuk ngelanjutin kerjaan aku sambil buka laptop di kasur. Di tengah saat kerja memang aku ngerasa di luar kamar tuh rasanya seperti ramai sekali. Aku berpikir mungkin memang lagi rame yang nginep nih karena hotel mau digunakan buat acara. Ya jadi rasanya kayak gitulah. Di saat aku masih ngelanjutin kerjaan, sesekali aku ngerasa seperti sedang diawasi dari arah jendela yang kondisinya tuh cuma tertutup tirai kasa aja. Karena aku belum nutup gorden tuh malam itu.
Di saat aku mulai merasa terganggu dan ngeliat ke arah jendela, aku melihat perempuan berpakaian kuning di balik jendela yang kondisinya tuh pasti melayang. Karena di kamarku gak ada balkon dan posisi kamar ada di lantai 3. Perempuan itu dengan cepat menghilang. Dan aku cuma bilang, "Udah, masing-masing aja. Aku di sini cuma nyari uang." Sembari aku ngelanjutin kerja sampai aku ngantuk dan rasanya pundak nih berat. Jadi aku mutusin buat tidur aja. Di hari ketiga saat aku lagi di kantor regional, aku ketemu dengan sepupuku yang juga pegawai kantor ini. Dia baru aja balik dari lapangan dan balik ke kantornya di Cirebon. Sepupuku, sebut aja Dwi, yang udah lama gak ketemu dengan aku, ngajak untuk makan malam nanti sekalian ngelepas kangen karena udah lama gak ketemu. Hingga sore pun tiba dan aku menumpang bareng Dwi untuk makan empal gentong yang berada di seberang taman dan gak jauh dari hotel. Selesai kami makan, Dwi nganterin aku ke hotel dan kebetulan dia pengen numpang pakai kamar mandi di kamar hotelku. Lalu kami bergegas menuju kamarku. Selesai Dwi buang air, dia menghampiriku yang sampai di kamar hotel lanjut buka laptop. Terus dia bilang, "Mas, kamu betah di kamar ini?" "Betah-betah aja. Kenapa emangnya?" Gak ada apa-apa kok mas. Aku langsung pulang dulu ya. Besok kamu kan balik ke Jakartanya." Aku mengangguk dan menyampaikan hati-hati di jalan kepada sepupuku. Selesai Dwi pulang, aku segera mandi. Dan di saat aku mandi, rasanya seperti ada yang mencolek betisku. Aku sontak ngangkat kaki dan ngelihat sekitar, tapi gak ada apa-apa. Aku cuma bilang tuh, orang lagi mandi juga digangguin. Masing-masing aja sih. Selesai aku mandi dan pakaian, aku nyalain TV kamar dan mutusin untuk tidur. Sebenarnya ada rasa malas untuk digangguin lagi atau diusulin lagi. Dan pundak anehnya abis mandi tuh rasanya malah makin berat. Saat aku sedang tidur, aku ngerasa sepertinya paha tuh sampai betis, seperti ada yang ngelus. Senyap-senyap aku buka mata. Sesosok perempuan dengan rambut coklat dan mata hitam senyum kepadaku dan sedang mengelusku. Aku ingat mukanya. Kulitnya tuh putih, kayak bule gitu. Pakaian yang dikenakan seperti gaun berwarna kuning dan ada beberapa renda warna putih. Aku yang waktu itu kaget langsung bangun sambil teriak. Aku rasa tuh cuma mimpi. Tapi anehnya di paha sampai betisku itu dingin sekali. Aku udah mulai gak tenang dan milih baca doa aja untuk menenangkan diri. Hingga aku putuskan untuk lanjutin tidur lagi karena saat itu udah jam 2 pagi. Aku terbangun kembali jam 4:30 untuk mandi sekaligus packing. Karena di hari keempat ini waktunya aku check out dan balik ke Jakarta sorenya. Di saat aku sudah selesai mandi dan lagi packing pakaian, terdengar dari pojokan kamar ada suara perempuan yang manggil, "Sofwan." Aku nengok dan aku lihat gak ada apa-apa. Aku selesai packing dan bergegas ke lobi sekitar pukul 6. Tepat aku keluar kamar dan mau nutup pintu, aku ngeliat ada perempuan yang kulihat saat tidur tadi. Dia diri di ujung kamar dan ngelambaikan tangannya ke arahku. Gak ambil pusing, aku tetap nutup kamar dan langsung sarapan terus check out. Saat aku udah bekerja di hari terakhirku di Cirebon, aku makan siang sama Dwi kembali di deket kantor tuh di warung. Dwi cerita, "Nanti udah gak balik ke hotel kan mas?" Aku geleng. Lalu si Dwi mulai cerita, "Kemarin aku takut, mau bilang nanti kamu gak nyaman. Kayaknya yang nunggu di kamar itu demen sama kamu mas. Cantik sih, bule, rambutnya warna coklat sebahu, dan dia pakai baju kuning berenda gitu. Cuma aku rasa energinya agak negatif." Di saat Dwi cerita, aku mulai paham.
Tapi heran juga kenapa perlu dibilang begitu. Orang itu setan. Dwi lanjut cerita lagi. Kamu sempat ngalamin hal-hal aneh gak di sana? Aku ngangguk dan ceritain apa aja yang aku alamin di kamar hotel itu. Dan Dwi bilang, ya wajar sih mas, dianya caper, orang demen sama kamu. Kalau aku rasa dia penghuni lama dan energinya lumayan kuat. Awalnya pas aku ke kamar kemarin, pas ngeliat dia tuh lagi ngerangkul kamu di belakang. Mau aku usir. Cuma kayaknya kalau energinya besar kayak gitu agak susah. Aku mulai paham kenapa pundak aku saat di kamar tuh rasanya berat terus. Biasanya dengan ritme kerja kayak gini, aku gak pernah secapek itu di pundak. Untungnya dia gak ngikut sampai keluar hotel mas. Jangan kayak temanku, pergi dinas sendirian, pulangnya malah berdua ke rumahnya. Selesai makan siang itu aku langsung lanjut nyelesain pekerjaan dan sorenya aku balik ke Jakarta. Bisa jadi teman Kliwon yang menyampaikan ceritanya tentang Noni di Hotel Cirebon itu sama dengan hotelku nginep. Terima kasih Mas Bimo, Mas Danu kalau cerita ini dibacakan. Akhir kata aku terima kasih karena dengan adanya PMK bisa nemenin aku yang kerja kadang gak tahu waktu. Even kadang aku putar lagi aja berulang-ulang buat nemenin sepi. Semoga sukses terus ya untuk PMK. Amin. Oke. Lagi-lagi nih, satu cerita yang saling menguatkan. Hotel Cirebon kemarin di YouTube juga ya Cil ya? Iya. Ingat gak? Di YouTube mana ya? Tadi dia bilang di YouTube juga, Noni Belanda itu. Cuman gua gak tahu bulan apa ya. Ya. Bisa jadi adalah hotel yang sama nih. Karena noninya sama, bajunya juga mirip-mirip nih warnanya. Iya. Gila ya, kemarin tuh kita bahas satu komplek dan udah 3 cerita tuh sekitaran komplek itu tuh ceritanya. Sebenarnya kompleknya mah ketahuan tahu sebenarnya. Kemarin gue pancing aja di Spotify. Udah ketahuan banget. Karena cuma itu ya, dengan ciri-ciri spesifik kayak gitu ya. Komplek orang-orang ada sebenarnya. Iya. Iya sih. Ya udah, kita kembali ke cerita. Noni, apa kabarnya kalau kita dijajahnya lamanya sama Inggris? Madam jadinya, bukan Noni lagi. Emang Noni cuma buat Belanda ya? Gue nggak tahu sih, gue nanya nih. Enggak kan, ininya ini aja. Panggilannya Madam Inggris tuh, jadinya bukan Noni Belanda. digangguin Madam. Jadi nggak ini ya? Jadi nggak apa ya? Kalau digangguin Noni tuh serem gitu. Iya. Ada nyampe ininya gitu. Digangguin Madam gue. Iya. Apa? Iya jadi kayak Enggak. dicabulin lu gitu. Madamnya juga bingung. Digangguin Madam. Nah, Kamu nanya, apa ngasih tahu sih? Digangguin Madam gitu. enggak Madam. Jadi warkop. Tidak Madam. Tidak Madam. Iya kesana tuh Iya. jadi kayak jabulin lu gitu. Tuso apa gimana nih Madam? Madamnya belangwir bawa belangwir. Hah? Madam. Madam Blangwir. Iya. Ayo. Madam kebakaran. Iya kan. Apa jadinya kalau dijajah lamanya sama Inggris? Tergantung madamnya suka MU apa Chelsea apa Arsenal. Emang apa? Ya tergantung. Kalau kita digangguin ya, kalau madamnya Liverpool, tahu gua demen MU, digangguin mulu gua. Paling nggak diledekin. Hihi, kalah nih ya 7-0. Gitu. Hantu apaan gitu, banter bola. Aneh banget udah jadi hantu aja masih milih-milih target. Ya sekarang kalau lo ketemu Noni Belanda, Ajax gimana Noni? Kan jarang banget yang ada gitu. Nggak pernah juga gitu. Iya kan? Si Noni Belanda nih peduli sama sepak bola dan industrinya enggak. Siapa tahu orang dulu itu hiburan rakyat yang paling. Feyenoord gitu. Apaan? Aneh banget. Apaan sih? Iya kan? Beda lagi kalau kita di Jazirah Afrika sama Perancis. Oh, biasanya Iya ini kan? tuh
ada sentimen tuh. Oh sentimen? Iya kan biasanya. Kalau madam ya Prancis juga madam sih ya. Madam nggak tahu gue. Prancis tuh panggilan apa? Madam juga ya. Madame ada E-nya. Iya kan. Orang Betawi kali dia. Madam gitu. Beda kalau sama Betawi lama nih. Digangguin none. Digangguin empok Betawi. Jatuhnya. Kan ente orang Betawi. Gue digangguin empok. Iya. Kasih aja goceng, ntar dikasih nasi uduk lu. Digangguin empok. Hotel ya. Rumah sakit ya. Hotel. Dia kan dinas nih. Dulu kerja di BUMN. Dinasnya ditanam di sini. Biasa di YouTube teman Kliwon suka banget nih cerita-cerita yang berlatar hotel. Gua nggak ngerti kenapa. Langsung ketahuan. Iya, gue nggak ngerti kenapa hotel tuh lebih menarik dibanding gunung. Biasanya di YouTube tuh gunung ya. Pada sukanya tuh cerita-cerita pendakian gitu. Ini hotel. Kita tuh di PMK tuh hotel. Hotel, cottage. Tapi sosok Noni itu sangat kuat ya, berarti ya. Selalu dia gitu di antara yang lokal-lokal. Iya. Di cerita ini merinding. Dia yang dominan. Bahkan ya tadi kan cerita dari si Dwi-nya tuh dia pengen coba ngehalau tapi kayaknya kan, kuat nih. Kuat sekali. Yang ini gitu. nih. Sedangkan kita tahu Cirebon kan salah satu pusat spiritual yang cukup kental juga gitu. Keratonan dengan kearifan budaya lokalnya lah gitu ya. Iya, jadi film apa kemarin Keramat 2 Caruban Larang tuh Cirebon kan settingnya kan. Iya, tapi si Noni malah nih yang jadi sosok, bukan hantu-hantu lokal. Kuat sekali ya. Apa yang melatar belakanginya ya Noni ini bisa jadi kuat sekali? Karena politik divide et imperanya berhasil begitu. Nah balik lagi sekarang gini, kan ada jin-jin yang menyerupai gitu ya. Kalau Noni ini entitas yang mana nih? Kayaknya sih menyerupai. Tetap ya kalau dibahas tentang spiritualnya mah menyerupai Noni. Dia milih-milih aja, gue mau jadi jin cakep gitu. Iya benar. Tapi gue nggak tahu sih, mereka tuh bisa ngepick nggak sih ibaratnya, bisa milih nggak sih mau jadi apa, mau jadi siapa? Tergantung dari awalnya dia auto apa manual. Kalau auto ya dipilihin. Diacak ya. Set jadi bantet gitu. Kalau milih tim mencet kotak tuh random tuh. Random. Jadi Dobby gitu. Kesian juga ya. Dobby gitu. Iya, gue tuh suka mikir gitu. Katanya kan jin bisa berubah-berubah bentuk tergantung persepsi dari orang-orang yang yakin. Ya. Dari orang-orang yang meyakini di tempat itu gitu. Betul. Bisa gak sih dia milih jadi yang cantik gitu, atau jadi yang apa, misalnya cosplay jadi penjual nasi goreng kayak waktu itu kan. Nah, si Jaja gitu. Bisa gitu. Random tuh pasti tuh dipilihannya deh. Cosplay jadi pejabat, pemangku kebijakan gitu. Yang udah mati tapi. Iya. Seperti tidak usah disebut dong, goblok. Seperti Lenin. Itu maksud saya kan banyak. Iya. Itu dia, penguasa, pemangku yang seperti nyamar jadi Che Guevara gitu. Ada nggak ya? Kenapa? Cewek lo parah. Che Guevara. Oh, bukan ini. Cewek gue parah, gue bilang. Gue tuh mikir anak lo ya, Cil, ntar yang kedua ya abis ini ya, namanya Che Guevara ya. Dia ketawa. Soalnya cocok, ada spirit-spirit gitu kan. Spirit perjuangan lah. Iya kan? Iya. Ya sekarang kan Kenichi siapa nama panjangnya? Kenichi Kudo apa? Hah? Kenichi Munajat. Oh. Siapa tahu nanti memerdekakan Pamulang. Nah, jadi daerah otonom sendiri. Dengan bendera. Tuh. Dengan komoditasnya apa, Cil? Kalau Pamulang, Cil? Ini anjing, hampir aja. Apa kopi? Apa dia penghasil apa Pamulang? Oh, penghasil tawuran kalau nggak salah. Penghasil sekolah swasta. Anjing. Penghasil mahasiswa lah ya, ada universitas. Benar. Undip. Universitas di Pamulang. Nah, nih fun fact ya. Satu-satunya universitas di Indonesia yang menyandang nama kecamatan itu cuma Universitas Pamulang. Betul. Udah. Nggak ada Universitas Beji, nggak ada. Nggak ada Universitas Kalisari, kagak ada. Pamulang doang yang berani pakai nama kecamatan. Kecuali sekolah nama tinggi. Universitas. Kecuali sekolah tinggi mungkin ada. Iya, mungkin ya kalau sekolah tinggi ya.
Kalau universitas Pamulang doang yang pede. Keren. Spirit rebelnya tinggi. Taunya ada yang lain tuh di daerah yang entah di mana universitas. Tulis di kolom komentar. Berarti saya kurang riset. Gitu aja dah. Nah, kita impress aja lah. iya. Dah, kita mau minum lagi abis ini ya. Iya. Dah. Dadah.